Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan beberapa hal mengenai satelit NOAA atau biasa disebut dengan National Oceanic and Atmospheric Administration, mata kuliah Penginderaan Jauh 2 dengan dosen pengampu Ibu Rika Hernawati, STMT. Berikut ini merupakan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Randy Trisaputra, NRP 23 2019-003. Yang kedua Aditya Dwi Nugraha, NRP 23 2019-048. Bagus Aji Prayogo, NRP 23 2019-061. Dan yang terakhir ada Lucky Lubis, NRP 23 2019-065. Apa itu satelit? Satelit merupakan benda luar angkasa yang mengorbit benda lain dengan waktu rotasi dan revolusi tertentu. Satelit dapat mengelilingi planet karena adanya gaya gravitasi dari planet tersebut. Satelit terdiri dari satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami merupakan benda luar angkasa yang sudah ada, bukan buatan manusia, yang mengorbit planet bumi. Contoh satelit alami yaitu bulan. Sedangkan satelit buatan merupakan benda luar angkasa buatan manusia yang diciptakan untuk kepentingan manusia. Contoh satelit buatan yaitu satelit navigasi, satelit komunikasi, dan lain-lain. Satelit NOAA atau National Oceanic and Atmospheric Administration merupakan satelit milik pemerintah Amerika Serikat, di mana satelit ini merupakan satelit meteorologi seri ketiga. Satelit ini khusus untuk cuaca dan bisa dipergunakan untuk liputan vegetasi global. Satelit NOAA memiliki dua orbit, yaitu orbit geostasioner dan orbit polar. Orbit geostasioner adalah satelit yang memonitor belahan bumi bagian barat pada ketinggian 22.240 mil di atas permukaan bumi. Sedangkan orbit polar adalah satelit yang memonitor bumi pada ketinggian 540 mil di atas permukaan bumi. NOAA ini memiliki 6 sensor. Satelit NOAA pertama kali diluncurkan pada tanggal 11 Desember 1970 dengan nama NOAA 1. Terakhir kali diluncurkan ialah NOAA 19 pada tanggal 6 Februari 2009. Beberapa series satelit NOAA. Selanjutnya, untuk kelebihan satelit NOAA. Yang pertama, memiliki sensor utama yaitu Advanced Very High Resolution Radiometer atau disingkatnya AVHRR. Lalu selanjutnya untuk pengamat lingkungan dan cuaca yang dapat memberikan informasi kelautan serta dapat menangkap panas bumi. Lalu berguna juga dalam mendeteksi keberadaan ikan. Lalu selanjutnya mempunyai resolusi spasial dengan ukuran 1100 x 1100 meter dengan liputan yang sangat luas. Selanjutnya, kekurangan satelit NOAA. Lalu yang pertama, kekurangannya adalah kondisi penggunaan satelit NOAA AVHRR sangat bergantung sekali pada cuaca. Lalu, diperlukan piranti lunak tertentu untuk mengunduh citra satelit NOAA. Salah satunya adalah menggunakan piranti lunak NOAA Capture. Lalu satelit ini membutuhkan receiver. Lalu yang terakhir, memiliki 3 sumber ketidakakuratan, yaitu posisi sudut satelit dari satelit itu tersendiri, lalu koreksi geometrik citra NOAA, dan efek yang ditimbulkan dari objek permukaan bumi terhadap sensor satelit, seperti lahan berpasir, dan lain-lain. Manfaat satelit NOAA. 1. Memperoleh informasi mengenai keadaan fisik lautan atau samudra dan atmosfer. 2. Data HVRR dari satelit NOAA dapat digunakan untuk menganalisis berbagai parameter yang berkaitan dengan bidang hidrologi. 3. Untuk monitoring vegetasi
hingga kebakaran hutan dan untuk ekstraksi berbagai data. 4. Sensor HVARR dapat dimanfaatkan untuk eksplorasi sumber daya laut yang ada di Indonesia seperti menentukan lokasi potensial penangkapan ikan. Selanjutnya ada akuisisi data. 1. Sinyal informasi ditangkap oleh antena penerima, kemudian dipisahkan dari carrier-nya oleh radio penerima. Salah satu radio penerima tersebut bernama Kenwood TS-2000 yang dapat berfungsi sebagai pengirim dan penerima sinyal. 2. Setelah sinyal informasi didapatkan, sound card akan bekerja untuk mengubah data analog menjadi data digital. Kemudian sinyal digital diolah dan direkam dalam bentuk file WAV. 3. Pengolahan citra menggunakan dua macam software, WXTool-MG dan perangkat lunak analisis matematis. Pada WXTool-MG, data diolah hingga menghasilkan data level 2. 4. Perangkat lunak analisis matematis akan mengklarifikasi awan berdasarkan albedo dan temperatur. Kemudian objek akan ditentukan posisi koordinatnya dengan beberapa level data satelit. 5. Data yang sudah berada dalam bentuk file WAV diproses lebih lanjut menggunakan WXTool-MG untuk kemudian menghasilkan citra yang mempunyai informasi temperatur. Setelah pengolahan pada software WXTool-MG selesai dilakukan dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ke tahap pengolahan pada software analisis matematis dengan ketentuan yang berlaku juga sehingga nanti dapat menghasilkan citra satelit. Nah, sekian dari kelompok kami. Saya Randy Trisaputra, Bagus, Adit, dan Lupis. Terima kasih. Gua Markisa mainan yoyo. Makasih yuk.